Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang dimana yang telah dijabarkan oleh Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dan dari para tokoh kenegaraan di Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selanjutnya, merupakan ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang meliputi: yang pertama, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Dan yang terakhir yakni sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Selanjutnya, hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia sebagai monopluralis yang terdiri atas 3 modu dualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk hidup, yakni makhluk individu atau sosial, dan yang terakhir kedudukan kodrat, yakni makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat pada sila persatuan yang terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip kemusyawaraan. Dan yang terakhir yakni hakikat sila keadilan yang terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama, keadilan, yang kedua distributif, dan yang terakhir komutatif. Pancasila sebagai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, Pancasila sebagai ontologi, yang dimana Pancasila memerlukan landasan pijak yang filosofis kuat yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama, landasan ontologis. Yang kedua, landasan epistemologis, dan yang terakhir landasan aksiologis. Yang dimana ontologi ini menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Yang kedua, Pancasila sebagai epistemologis merupakan cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, ruang lingkup, dan dasar umum pengetahuan yang dijabarkan oleh Bohm pada tahun 1995. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, yakni berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Liddell John dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang akan mereka ketahui. Dan yang terakhir yakni Pancasila sebagai aksiologi, yang dimana aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai, yakni tentang masalah penting dalam aksiologi yang ditenggarai oleh John dan Voss, yakni dapatkah teori bebas dari nilai, yang dimana Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Nah, dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga dapat membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Hapsati Urmaida Tambunan, NIM 1925041, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.